Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwahyuni. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang ulet dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk, tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari luar atau dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, perjuangan mengejar tujuan nasional. Ulet dan tangguh sesuai dengan perjuangan bangsa dari semenjak masa perjuangan sampai Indonesia merdeka dan sampai sekarang bangsa Indonesia menyadari bahwa tujuan yang dicita-citakannya belum sepenuhnya tercapai karena perjuangan belum berhenti dan tidak akan berhenti mencapai tujuan yang ideal sesuai dengan yang diinginkan. Segenap komponen bangsa perlu dijaga dan dilanjutkan. Adapun fungsi ketahanan nasional. 1. Daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integrasi, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. 3. Pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta cara kerja yang intersektor serta multidisiplin. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dalam hidup adil dan makmur. Pengkajian ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Kegiatan bela negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedua berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota tentara nasional dan pelatihan dasar kemiliteran. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Fungsi tersebut umumnya dilakukan pada masa damai atau terjadinya bencana alam ataupun darurat sipil. Unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih adalah unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. Sedangkan secara non-fisik tidak harus selalu memanggul senjata menghadapi musuh. Non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya non-fisik dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal atau non-formal. 2. Berperan aktif dalam mengikuti menanggulangi ancaman nirmiliter. 3. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber
pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu bersama semua untuk satu. Rayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Rayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Esensi ketahanan nasional melalui bela negara. Arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung tanpa batas dan saling tergantung baik satu negara maupun lainnya. Di dunia ini, dinamika globalisasi yang terjadi tersebut sudah masuk ke Indonesia. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi. Sekaligus dalam konteks ini, Indonesia mendapat ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus ada perbaikan dan penyelesaian, karena dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar dan dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Berhubungan dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.